Diulangi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada para peserta agar menempati tempat duduk yang paling depan. Kami ulangi sekali lagi pada seluruh peserta seminar untuk menempati tempat duduk yang paling depan. Sedikit pengumuman untuk acara nanti setelah acara selesai. Konsumsi dapat diambil dengan cara menukar kupon yang telah dibagikan oleh peserta. Seminar nasional dengan tema Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas melalui Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Agustus tahun 2010 dimulai. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, yang kami hormati pembantu dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, ketua jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, dosen pembimbing kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, narasumber, fungsionaris kemahasiswaan, MPM, BEM, Senat Mahasiswa dan HMJ, para peserta seminar, dan seluruh panitia penyelenggara yang kami hormati pula. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah acara pembukaan seminar nasional dapat terselenggara. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara yang dapat kita ikuti pada hari ini, yakni tari pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan ketua panitia, dan sambutan dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa sekaligus membuka acara secara resmi. Hadirin yang kami hormati, untuk acara pertama yakni tari pembukaan, tari Buratwangi. Tari Buratwangi merupakan tari persembahan sebagai wujud bakti kepada Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, dengan mempersembahkan bermacam-macam bunga dan wangi-wangian yang harum semerbak sebagai ungkapan rasa syukur. Tari Buratwangi ditarikan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Adapun penarinya yakni Nikade Herna Yunita, Niluh Devi Yulanita, Kade Ayu Mertasari. Mari kita saksikan bersama.
Om Rangling Sah Parang Siwa Titi Nama Swa Om Manu Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, yang saya hormati Pembantu Dekan di lingkungan FIP Undiksa, Ketua Jurusan di lingkungan FIP Undiksa, Ketua UPP Singaraja dan Denpasar, dosen pembimbing kemahasiswaan FIP Undiksa, yang saya hormati pula Bapak narasumber, Ketua MPM Undiksa, Ketua BEM Undiksa, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan Undiksa, Ketua HMJ di lingkungan FIP Undiksa, Ketua HMUPP Denpasar, para wartawan, seluruh peserta seminar nasional, panitia penyelenggara, dan para undangan lainnya yang berbahagia. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan hal sebagai berikut. Seminar nasional ini merupakan program kerja Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun sebelumnya. Program seminar ini langsung dikoordinir oleh bidang 1, yaitu penalaran dan keilmuan. Kegiatan ini dirancang dan dipersiapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa bersama dosen pembimbing FIP Undiksa, pimpinan fakultas, para staf pimpinan, serta pihak terkait lainnya. Dalam perencanaan kegiatan ini telah dirumuskan maksud dan tujuan yang diharapkan sebagai output dari kegiatan ini. Sekecil apapun yang kami lakukan merupakan suatu bentuk perwujudan dan kepedulian terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Salah satu apresiasi itu adalah acara seminar nasional yang kita ikuti pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2010 di Undiksa. Hadirin yang berbahagia, perlu
perlu kami tegaskan bahwa menyikapi perkembangan tuntutan kualitas pendidikan di era global, diperlukan suatu upaya yang bersifat sinergis mutualis dari semua komponen masyarakat guna dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang dimaksud sesuai dengan visi Kemendiknas yaitu dihasilkan insan yang cerdas dan kompetitif. Cerdas tidak hanya secara intelektual tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, spiritual, dan kinestetis. Sedangkan kompetitif mengandung makna kepribadian yang unggul, bersifat bersemangat juang tinggi, mandiri, bersahabat dengan perubahan, berorientasi global, dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, apabila visi Kemendiknas tersebut mampu kita reorientasikan, maka diharapkan sedikit terjadi penyimpangan perilaku di masyarakat. Seperti tindak kekerasan, main hakim sendiri, kasus amoral, dan keseharian yang cenderung negatif. Beberapa contoh perilaku menyimpang tersebut disinyalir sebagai akibat dari kegagalan dunia pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Oleh karena itu, dipandang perlu membangkitkan kembali pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang menjadi panutan di masyarakat. Sosok panutan yang dimaksud adalah seseorang yang mampu mewujudkan perilaku santun, berbudi pekerti, jujur, baik, serta utuh secara pikiran, perkataan, dan tindakan. Seiring dengan paradigma berpikir tersebut, Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa memandang perlu melakukan sebuah karya nyata dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan akademik yang terencana, terarah, dan bertujuan serta berkelanjutan. Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah seminar nasional dengan tema membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan karakter. Hadirin yang saya hormati, peserta dari kegiatan seminar nasional ini berasal dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa se-Indonesia yang berjumlah 235 orang. Dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari bantuan dana dari lembaga Undiksa, iuran peserta, dan dana IPA Fakultas Pendidikan Undiksa. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri laporan ini, kami selaku panitia penyelenggara seminar nasional menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi serta kerjasama yang telah dijalin baik dari pihak pimpinan dan seluruh sivitas Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, dosen pembimbing kemahasiswaan, serta semua pihak yang terkait yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Izinkan kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila terjadi kejanggalan dan kekurang sempurnaan mulai dari persiapan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata, kami memohon kesediaan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi dengan pemukulan gong. Hadirin yang saya hormati, demikian laporan ini saya sampaikan. Akhir kata saya haturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan disilakan.
Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Profesor Slamet dari UNJ. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembantu Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ketua UPP, Ngeraja dan Denpasar, Bapak Ibu dosen pembimbing kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan, BEM, MPM, Ketua Senat Mahasiswa di lingkungan desa, Ketua HMJ di lingkungan BEM, dan para peserta seminar yang saya banggakan. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, diangkatnya tema seminar pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan karakter, sebagaimana disampaikan oleh kedua panitia tadi, dilatar belakangi oleh satu pemikiran bahwa masih ada persoalan yang besar dalam pendidikan di negara kita. Bapak Ibu hadirin yang sekarang datang di sini, barangkali sudah membahas hal-hal seperti ini juga di berbagai pertemuan yang lain, bahwa pentingnya pendidikan karakter sudah kita bahas sejak lama dan di berbagai pertemuan, bahwa manusia yang berkualitas, sebagaimana juga disitir oleh ketua panitia tadi, tidak hanya yang cerdas secara intelektual. Tempo hari ketika kita dijajah oleh Belanda, lalu oleh Jepang dan lain sebagainya, kita dibodohi pada waktu itu. Kalau pada waktu itu pendidikan kecerdasan diutamakan, nampaknya masuk akal, karena kita dibodohi pada waktu itu. Tetapi sekarang kita masih juga dijajah, tetapi tidak seperti penjajahan oleh Belanda dan Jepang tempo hari, tetapi penjajahan pemikiran, penjajahan semangat kerja, penjajahan etos kerja kita. Artinya bahwa cara berpikir kita itu masih ngekor-ngekori cara berpikir orang lain, terutama cara berpikir bangsa lain. Cara berpikir kita saja dijajah. Jangan-jangan cara mimpi kita dijajah. Om, Santi, Om. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di kampus Undiksa Singaraja ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia yang telah mempercayai saya untuk ditugaskan menjadi pembantu atau moderator dalam acara seminar nasional pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita persilahkan Pak Super menyampaikan paparan makalahnya, perkenankan saya perkenalkan secara singkat nama beliau. Walaupun saya sudah berinteraksi dengan beliau selama 4 tahun lebih, tapi saya tidak berani memperkenalkan detail. Lebih baik beliau yang menyampaikan CV secara lebih detail. Di acara undangan yang telah Bapak Ibu terima, di sana nama beliau lengkapnya adalah Bapak Profesor Slamet MA, Slamet PH, MA, MD, MA, MHR, dan PhD. Saya sudah pernah diceritakan mengenai
asal-usul magisternya empat jenis itu ternyata itu semuanya memiliki kaitan untuk menunjang performa beliau. Barangkali nanti beliau akan menjelaskan apa masing-masing gelar itu spesialisasinya. Bagus saya hormati, supaya tidak panjang lebar saya bercerita. Pak Ibu sudah tadi mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan bahwa tidaklah salah panitia mengundang Pak Slamet karena beliau memiliki kiprah yang sudah cukup terkenal di kawasan Indonesia maupun di tingkat internasional. Untuk itu saya akan langsung persilahkan Pak Slamet untuk memaparkan makalahnya seputar pembangunan SDM berkualitas melalui pendidikan karakter. Silakan Pak. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya diminta oleh Senat Mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran bagaimana mengembangkan karakter, terutama adalah anak didik kita. Saya sedikit mengubah topik karena kalau pengembangan sumber daya manusia itu berarti pembicaraan saya peruntukkan kepada orang-orang yang sudah bekerja. Itu disebut sumber daya manusia. Tetapi ketika kita berbicara untuk peserta didik, apakah mahasiswa, apakah siswa SMA, SD dan seterusnya, mereka adalah manusia, belum disebut sumber daya manusia. Nah, ketika saya memutuskan, saya otak-atik 2:30 setelah tadi malam gitu, karena saya pulang dari Australia baru malam Jumat, kemudian saya chatting sama anak-anak saya di Amerika, kemudian mulai jam 10:30 saya tidur, lalu jam 2:30 saya mulai buat makalah, lalu paginya saya kesini. Nah, saya berpikir bahwa mungkin yang paling esensi, karena saya tanya siapa yang hadir dalam seminar, secara umum kebanyakan pendidik, Pak. Nah, karena itu lalu saya fokus untuk peserta didik. Karena kalau untuk sumber daya manusia nanti apakah untuk dosen, apakah untuk guru, apakah untuk pekerja bank atau pegawai perusahaan, ini semuanya sumber daya. Sehingga pikiran saya terlalu luas. Namun demikian saya masih dalam tema itu, karena pada saatnya anak-anak kita juga akan menjadi sumber daya manusia setelah lulus dari perguruan tinggi, SMA dan seterusnya, ya mana kalau mereka lalu mulai bekerja, mereka disebut sumber daya manusia. Nah, kira-kira ini saya sampaikan. Sedikit saya kenalkan dulu, saya lulusan dari SR zaman dulu. Kemudian saya sekolah di sekolah teknik, bukan SMP tapi sekolah teknik bangunan air, tukang batu. Kemudian saya STM bangunan gedung, kemudian saya di teknik sipil, lulus 76, 77 jadi dosen, kemudian 78 sekolah ke Inggris, sampai 79 saya memperoleh juga ijazah, karena di bawah master tidak saya cantumkan, saya memperoleh Certificate for Teaching Technical Subject Overseas. Kemudian tahun 80 kawin, lalu 82 pertengahan saya ke Amerika Serikat untuk studi di sana, dan saya 1 tahun bisa menyelesaikan Master of Education. Kemudian saya melanjutkan program doktor, lalu ketika melanjutkan program doktor saya sambil kuliah di sospol, di ekonomi, juga di master di bidang policy, tetapi tidak seindah yang Anda lihat, karena ketika saya melanjutkan program doktor lalu melamar di sospol, saya ditolak karena 1 mata kuliah pun tidak punya saya. Sementara kawan-kawan saya sudah dosen sospol, sehingga bagi saya penolakan itu adalah persoalan biasa dalam hidup, sehingga ya tidak apa-apa ditolak, tetapi bolehkah saya mengambil mata kuliahnya di sospol 3 mata kuliah saja? Oleh dekannya dibolehkan. Oh silakan, Anda mau, tapi tidak akan kita akui sebagai program master. Ya tidak apa-apa, saya mencari ilmunya bukan mencari gelarnya.
Tapi setelah saya mengambil 3 mata kuliah dapat A semua, kemudian saya temui lagi, ini saya yang dulu ditolak tidak boleh program master, dan saya mengambil 3 mata kuliah kok dapat A semua. Lalu dekan sospolnya, wah gila kamu itu. Enggak, saya waras. Artinya lalu karena dia menganggap bahwa tidak mungkin orang yang tidak pernah di sospol bisa nilai semacam ini. Bagi saya adalah persoalan biasa, karena di rumah saya juga ada politik, di rumah saya ada ekonomi, di rumah saya ada sosiologi. Apapun ada di rumah saya, kenapa tidak bisa mempelajari sesuatu yang itu hanya karya atau buah pikiran manusia. Oke, sampai kuliah dokter, lalu selesai master yang kedua di politik, lalu saya ke ekonomi, ditolak sama sekali juga, nggak boleh. No way, you don't have any at all, even one coursework in economics. Jadi saya ditolak sama sekali, tetapi yang namanya selamat itu kalau hanya persoalan ditolak itu biasa. Ya. Karena juga tidak semua orang harus paham saya sebelum dia membuktikan bahwa saya mampu. Dia ditolak sama sekali, tapi saya bolehkah saya mengambil mata kuliah karena aku tidak butuh titel. Karena memang saya itu ingin ahli kebijakan pendidikan di Indonesia, tetapi ilmunya harus multidisiplin, tidak mungkin hanya pendidikan tok. Akhirnya di Fakultas Ekonomi saya sampai 45 SKS. Lalu saya menghadap dekan yang dulu menolak saya sama sekali. Setelah saya sampaikan, diam-diam saya sudah memperoleh 45 SKS ini diakui atau tidak. Lalu apa? Dekan bilangnya sama saya, Fakultas Ekonomi sudah tidak bisa menolak Anda lagi. Coba bayangkan, ambil 5 SKS lagi kamu dapat master di bidang ekonomi. Saya fokus tidak marketing, tidak keuangan, financing, tapi pada labor and human resources. Karena yang paling dekat dengan kebijakan pendidikan. Sudah 3 master, lalu saya memperoleh master lagi 1 bidang di policy of education. Itu aman mudah karena saya sudah punya latar belakang multidisiplin, sehingga pada waktu merangkap di program MA Master of Arts in Policy of Education tidak lagi dipersoalkan, dan silahkan saja Anda sudah banyak dasar-dasar yang kuat. Lalu lulus dokter, pulang tahun 87, pulang tidak punya uang, karena memang uang itu saya gunakan untuk beli buku-buku. Hingga Bapak Ibu kalau berkenan hadir ke Jogja, mampirlah ke rumah saya, nanti saya jamu buku. Karena buku saya hampir sekarang mungkin 1,8 ton ada ya, karena memang saya hobi membaca. I believe that my life in the next 5 years will be the same as I am today, except 2 things. One is reading a book, and second one is I have to have a good, excellent friend so that I can adopt what they are thinking about. Jadi pada dasarnya mungkin hidup saya 5 tahun yang akan datang tetap sama seperti hari ini. Kalau saya tidak banyak membaca buku, kalau saya tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah lebih sukses dari saya. Ini cara hidup saya begitu. Nah, setelah itu pulang 87, lalu saya tidak punya uang, lalu saya bisnis melon, bisnis lembu, lalu juga bisnis transportasi. Pada tahun 89 saya sudah punya 10 minibus gitu ya. Dan cuma saya berhenti berusaha saat itu karena setiap kali ada truk dari Jakarta datang ke rumah saya, selalu tanya rumahnya Pak Slamet itu di mana? Wah, di sini banyak Slamet, Slamet lembu itu loh. Jadi panggilan saya lebih populer Slamet lembu, Slamet melon. Lama-lama saya pikir saya sekolah berpuluh-puluh tahun kok panggilannya cuma Slamet lembu, Slamet melon itu. Saya jual aset saya semua pada tahun 89, saya belikan tanah di Jogja, lalu saya mulai konsultan di Kementerian Pendidikan selama sudah 20 tahun. Itulah sedikit, dan saya pernah mengajar di Amerika Serikat, meskipun hanya 1 semester. Saya pembimbing program doktor di Australia sudah 6 tahun, dan kemarin ujian 3-3-nya sudah lulus hari Senin kemarin. Kemudian saya juga pernah konsultan Filipina, dan Swiss, dan Jerman, juga Australia, dan saya juga sudah menjadi konsultan internasional 20 tahun. 10 tahun terakhir saya sudah konsultan internasional, sama dengan orang-orang bule yang ada di Indonesia itu, cuma dia kalah pintar dengan saya, cuma begitu ya. Nah, sedikit itu aja pekerjaan saya. Anak saya 4, banyak,
nomor 1 sedang menyelesaikan disertasinya di Amerika Serikat. Dia sudah memperoleh 2 master dan bersyukur saya karena anak-anak saya adalah lulusnya masternya tidak hanya cum laude tapi summa cum laude semuanya. Dan anak saya kedua juga sudah mulai kuliah program doktor, sudah 1 semester. Dia pun lulus dapat summa cum laude dan kemarin diberi hadiah oleh fakultasnya, oleh universitasnya atas prestasinya. Kemudian laki-laki lalu baru nomor 3 perempuan karena selisihnya 7 tahun dari 2-3. Sekarang sedang kuliah di Gajah Mada dan calon suaminya sedang di Jepang untuk melanjutkan program doktor. Karena memang kalau perempuan pesan saya lain, sebelum lulus kamu harus sudah dapat calon jodoh yang jelas. Kalau perempuan, karena pilihannya masih banyak. Kebetulan anak saya kuliah di Gajah Mada, mahasiswanya 45.000. Masa pilih 5, pilih 1 saja yang hebat gak bisa. Akhirnya pilih, memang cuma kriterianya 4. Saya bilang 1, otaknya cerdas, yang kedua hatinya baik, yang ketiga fisiknya itu sehat, tidak sakit-sakitan, kalau perlu juga ganteng. Kemudian yang keempat itu pinter dalam ilmu pengetahuan yang dia tekuni. Kalau dia mesin, ahli mesin. Kalau dia ekonomi, ahli ekonomi. Yang itu bisa ditunjukkan setidaknya oleh indeks prestasinya, IP-nya. Dan kebetulan anak saya bisa memilih dengan kriteria 4 itu. Calon menantu saya IP-nya adalah tadinya 4, cuma dia di Gajah Mada merasa tidak enak kalau 4 karena dianggap orang perfect. Lalu ambil satu mata kuliah dijelek-jelekkan sehingga dapat B+, sehingga IP-nya sekarang 3,999. Lalu akhirnya dia dapat beasiswa di Jepang. Dan kemarin sore pulang, biasalah kalau sedang pacaran kan bolak-balik nyenengi pacarnya, pintas itu aja. Nah, begini ibu bapak dan saudara-saudari semua, kita ini hidup dalam dunia yang nyata. Dan saya selalu di mana-mana, mungkin Prof. Agung sudah jenuh mendengar saya. Saya menganggap bahwa kehidupan ini selalu serba sistem. Yang kedua adalah selalu berpasang-pasangan. Serba sistem dalam arti bahwa semua ciptaannya itu adalah selalu utuh dan benar. Utuh dalam artian tidak kurang apapun dalam ciptaannya itu, benar dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu saya tidak pernah percaya ada sistem pendidikan, sistem ekonomi, apalagi sistem politik itu sama sekali tidak ada tempatnya di benak saya, di hati nurani saya. Yang ada tempatnya sebagai sistem itulah hanya ciptaannya, karena ciptaannya selalu utuh dan benar. Kita sebagai manusia jelas saya mengakui aku sistem, karena ciptaannya saya sudah utuh dan benar. Utuh dalam artian tubuh saya ini tidak ada kurangnya. Tangannya hanya 2, kakinya juga cuma 2, otak 1. Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah akan melakukan inovasi bahwa tahun depan akan ditambahi tangan 1. Tidak ada. Semua ciptaannya sudah mutlak utuh. Selain itu juga benar, semua ciptaannya tidak pernah salah, semuanya benar. Kenapa tangan di sini? Yaitu yang benar. Kalau Anda ingin mengubah seperti wayang, Pak, ini juga boleh, silakan. Kenapa juga kok lalu otak di sini? Kok tidak di bokong sini atau di bawah kelek sini? Ya silakan, kalau Anda mau mengubah, tunggu saja hukumannya. Jadi semuanya sudah rapi, utuh dan benar. Dan karena itu kita sebagai manusia hidup di dunia ini, marilah kita tangkap sistem ciptaannya yang serba utuh dan benar itu, kemudian kita ungkapkan semampu kita, seolah-olah aku bisa menemukan apa ciptaan ini. Karena tidak mungkin akan seluruhnya bisa kita ungkapkan. Maka hasil ungkapan manusia itulah yang sering disebut dengan teori. Jadi teori adalah ungkapan dari manusia berdasarkan tangkapan semua ciptaannya yang ada di dunia ini. Nah, karena tangkapan manusia terbatas, maka teori juga sifatnya relatif karena kebodohan manusia, tidak pernah akan sampai mutlak. Nah, inilah apa saya katakan seperti itu. Sehingga kalau saya menjalankan rumah tangga, saya sebagai profesor, saya sebagai konsultan, saya sebagai apapun itu, selalu saya pakai pedoman. Yang saya lakukan ini
sudah mendekati atau seolah-olah utuh dan benar atau tidak. Saya sebagai seorang dosen selalu begitu. Apakah saya menjalankan pekerjaan saya secara utuh dan benar atau tidak? Secara utuh sebagai dosen, saya menguasai bidang keahlian saya. Lalu kalau saya katakan utuh gimana? Pak Selamat, Bapak mengajar apa? Manajemen pendidikan. Mana silabusnya? Mana RPP-nya dalam bahasa sekolah? Mana juga diktatnya? Mana juga textbook yang modern, yang mutakhir? Itu semua mengatakan utuh saja tidak gampang. Banyak dosen yang mengajar itu literaturnya masih tahun 2005, 2000, malah 2002, 2000 itu sudah literatur zaman Jurassic Park. Sebagai seorang dosen yang modern, saya mengajar sudah saya kenalkan ini literatur tahun 2011 sudah. Mereka tanya-tanya, kok sudah ada literatur 2011 Prof. Selamat? Kamu hidupnya adalah selalu mundur terus, tidak pernah melihat ke depan. Nah, karena itu mengajar itu sesungguhnya juga mengatakan utuh saja tidak gampang. Apalagi untuk mengatakan benar, yang saya ajarkan itu benar atau tidak. Karena kebenaran yang saya ajarkan adalah untuk masa depan, sementara masa depan belum jelas. Yang saya ajarkan sekarang ini adalah berlaku untuk sekarang, tapi apakah untuk masa depan itu benar atau tidak? Ini juga yang menjadi pilihan-pilihan dalam kajian saya. Sehingga saya itu adalah orang yang tipologis 1,5 jam per hari minimal saya harus baca buku, tidak boleh tidak. Sebagai seorang dosen 1,5 jam saya gunakan untuk membaca buku-buku yang aku sama sekali tidak tahu. Karena saya suka memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Saya lebih menyukai kesulitan daripada kemudahan. Saya juga lebih menyukai apa-apa yang akan datang, bukan yang ada saat ini. Dan itu semua adalah satu pola pikir yang mengacu ke masa depan. Nah, sepintas begitu, dan mungkin saya sampaikan karena saya diberi waktu agak longgar ini ya, saya ceramah ini waktunya lumayan agak longgar karena di berbagai belahan Indonesia itu kalau seminar saya paling-paling 1,5 jam ya Pak Prof. Agung ya. Ya meskipun seminar gini-gini bagi saya adalah kecil-kecil bagi saya. Karena seminar yang paling besar di Nias Selatan itu pesertanya 2.650. Itu kalau gini-gini saya peserta saya anggap seminar kecil-kecil. Nah yang kedua adalah di Sumbawa Barat kurang lebih 2.550. Yang ketiga di Medan kurang lebih 1.800-an. Baru ini rekor-rekor yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil sudah sangat banyak sekali. Pengembangan karakter dapat dipilah menjadi dua, yaitu adalah pengembangan karakter pribadi kita. Lalu sebagai warga bangsa Indonesia, kita hanya harus juga punya karakter Indonesia, bukan karakter Jepang, bukan karakter Amerika atau negara lain. Karena apa? Karena kita warga bangsa Indonesia. Nah, yang saya bicarakan yang pertama saja, yaitu adalah bagaimana menjadi orang yang karakter pribadi kita ini itu baik. Ini yang akan saya bahas, dan karena itu yang lain tidak saya bahas karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat bisa segala-galanya. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini adalah kehidupan diciptakan olehnya serba pasang-pasangan, kemudian arti pentingnya dan tujuan pendidikan karakter, kondisi nyata karakter peserta didik kita saat ini, lalu tujuan pendidikan yang seyogyanya dicapai oleh Indonesia, dan pengembangan karakter peserta didik melalui pusat pendidikan, peran keluarga, peran sekolah, terutama guru, dan juga peran masyarakat dalam mengembangkan karakter peserta didik kita, dan juga lalu rangkuman sedikit. Ini sudah saya tulis sejak tahun 95 dan saya tidak pernah berubah karena ini adalah merupakan fondasi cara berpikir saya. Kehidupan diciptakan olehnya serba berpasang-pasangan. Kalau ada keinginan yang bersumber pada kebutuhan, itu saya sebut akibat. Tetapi kalau keinginan
keinginan itu ingin diwujudkan, ada akibatnya, yaitu harus ada upaya. Dua hal ini aja kehidupan kita, tidak pernah keluar dari dua hal. Apa yang kita akan capai itu sebagai sebab, kalau yang ingin dicapai itu perlu diwujudkan, harus ada upaya. Dua hal yang itu adalah merupakan acuan baku bagi kehidupan saya pribadi. Nah, tinggal seberapa banyak tujuan yang akan Anda capai. Semakin modern seseorang, itu tujuan yang mau dicapai semakin banyak. Tapi sebaliknya, semakin primitif seseorang, tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan dunia ini tidak begitu banyak. Itu perbedaannya orang yang maju dan tidak. Sebagai orang yang belum maju, mungkin ya yang penting bisa makan dan bisa menghidupi makanan anaknya, bisa bersosial dengan tetangga, selesai. Tapi bagi bapak, ibu, adik-adik yang kelak ingin hidup modern, kok tidak cukup banyak. Dipikirkan juga bagaimana saya bisa berkontribusi pada bangsa ini, bagaimana karir saya supaya setinggi-tingginya, bagaimana supaya penghasilan saya itu bisa tinggi, bagaimana pengaruh saya pada bangsa ini, kalau perlu juga pada dunia tinggi, dan bahkan bagaimana pula saya menyiapkan pada dunia lain, karena dunia lain adalah akibat dari dunia sekarang. Ini juga yang saya lihat, semakin modern seseorang, semakin banyak tujuan yang mau dicapai, berarti praktis akibatnya, yaitu upaya-upaya yang ditempuh pun juga semakin banyak. Nah, dalam dunia pendidikan juga ada dua hal. Tujuan apa yang mau dicapai itu sebagai sebab, lalu upaya-upaya apa yang perlu ditempuh itu sebagai akibat. Nah, upaya-upaya ini the very endless effort, usaha yang tidak pernah terbatas. Kurikulumnya bagaimana, gurunya bagaimana, kepala sekolahnya bagaimana, siswanya juga bagaimana, proses belajar mengajarnya bagaimana, sarana prasarana bagaimana, kemudian pendanaannya, kemudian peran orang tua. Wah, sederetan upaya-upaya inilah yang tidak gampang untuk dikoordinasikan supaya menjadi satu timbuk yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah. Gak gampang. Itu pula kesulitan dalam memajukan pendidikan kita, karena kita tidak atau belum mampu membangun timbuk yang saya katakan mempunyai ciri 5. Kompak antara sekolah, rumah tangga, keluarga, dengan masyarakat. Untuk kompak saja gak gampang. Kita mengajarkan yang baik-baik lah di masyarakat, bertempur antara fakultas satu dengan fakultas lain yang sering saya contohkan. Memalukan, fakultas mahasiswa kok bertempur dengan fisik. Apa bedanya dengan preman? Bedanya itu kalau mahasiswa intelektual, yang kedua bermoral. Kan begitu kan? Kok bertempur antar mahasiswa? Ironis itu merupakan kemunduran. Kalau dibanding saya, kemunduran 100 tahun. Ngeri gitu. Saya melihat peristiwa-peristiwa di televisi, bodohnya bukan main. Saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh juga BEM kampus saya sendiri, bagaimana menyiapkan ospek kepada anak-anak mahasiswa baru. Saya pesan 2 hal saja. Kegiatan Anda harus bersifat intelektual. Yang kedua, semua yang Anda lakukan adalah bermoral. Jangan pakai lalu baris berbaris, lalu pakai kunculuk-kunculuk, lalu pakai apa-apa yang aneh-aneh, itu hanya buatan orang gila-gila itu. Ya, itu nggak masuk akal. Tapi bagaimana kegiatan yang very intellectually, very defensible, sangat dipuji oleh masyarakat bahwa Undiksa itu ospeknya di Indonesia paling intelektual. Di Undiksa itu ospeknya adalah paling bermoral. Inilah yang saya harapkan di masa depan begitu. Nah, saya katakan bahwa dalam dunia pendidikan ada tujuan yang mau dicapai dan ada upaya. Sebagai mahasiswa, Anda juga punya tujuan ingin lulus S1. Anda kan mencari S1 yang sudah tidak saya pakai. Begitu saja Anda masih sulit gitu. Kan begitu, saya S1 saja, saya sudah tidak saya pasang.
Anda mencari sesuatu yang sudah tidak saya pakai saja sulit. Saya memang suka memancing anak-anak saya begitu. Nah, itu anak saya itu juga luar biasa semangatnya. Ya di Amerika itu jam 3 malam masih mengerjakan proyek-proyeknya. Itulah sebabnya dia semangat. I told them that you cannot be excellent even unless you do your best. Saya katakan pada anak-anak saya, kamu tidak punya pilihan dalam hidup di dunia ini maupun di akhirat kalau tidak mempunyai kelebihan kualitas. Kualitas ini juga kualitas fisik, apalagi juga lalu kualitas penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni ataupun olahraga. Kalau kamu tidak punya kelebihan kualitas, tidak ada hak untuk memilih. Memilih apa? Apa saja. Sampai kalau memilih jodoh pun, kalau IP-mu hanya 2,3 gitu. Aku punya anak perempuan nggak boleh pulang. Cuma 2,3 nanti anak saya hidup dengan kamu susah. Ya gimana? Saya sebagai orang tua, perempuan saya juga harus bisa memilih. Mana yang kira-kira hidupnya anak saya kelak enak dengan dia. Karena saya tanya pada anak saya perempuan yang pacarnya ini pulang dari Jepang kemarin, kenapa kamu memutuskan pilih dia? Saya tanya begitu. Jawabannya muter-muter gak jelas, biasa anak muda kan. Gak jelas, kenapa kamu pilih dia ini? Apa yang kamu senangi? Sisa hidupmu yang masih sekian puluh tahun kamu memilih dia itu apa alasan? Itu saya tanya benar. Ya, sebagai anak muda belum banyak pengalaman, muter-muter jawabannya, gak jelas. Saya tanya, ini cara berpikirnya cedera. Maksudnya apa, Dedi? Apakah dia itu berpikir deduktifnya bagus, berpikir induktifnya, berpikir ilmiahnya, berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, berpikir lateralnya, berpikir nalarnya, berpikir wah sampai sekian deretan berpikir tidak ada urusan dengan ilmu. Tapi cara berpikir itu bagus dah, bagus dia. Dia itu orang teknik mesin, tetapi dia juga kemarin diminta menjadi pembicara di Universitas Diponegoro masalah hukum pendidikan dan hukum pendidikan waktu itu. Dia juga dimintakan satu hari dia mesti membaca paling tidak 5 koran. Gus, ininya gimana itu? Kepada sang pencipta, sang witi gimana? Bagus dah itu? Wah dia itu rajin sekali. Dia kalau beribadah rajin. Bagus. Lalu fisiknya gimana kira-kira? Dengan kamu lebih tinggi atau tidak? Sebab nanti kalau suami pendek, nanti anakku lebih pendek lagi. Nah, inilah lalu saya ajaknya ke sini, ternyata dia lebih tinggi, gagah. Bagus, turunanmu paling tidak akan cebol. Oke, yang keempat, IP-nya berapa? Wah, saya belum tanya itu. Ya suruh ke sini dulu lah. Setelah ke tempat saya ternyata IP-nya 3,99. Bagus, ini sudah mendekati persyaratan. Sekarang saya membantu kamu untuk mengambil keputusan pada kamu. Karena sekian puluh tahun kamu akan hidup dengan dia yang memutuskan, bukan saya, tapi kamu. Ya, akhirnya dia kayaknya saya cocok. Ya gimana gak cocok, anaknya pinter, gagah, kok gak cocok sama pintate cahaya. Akhirnya begitulah. Nah ini ibu, bapak, adik-adik semuanya, saya akan mencoba bahwa tujuan pendidikan, saya jamah dulu, saya larikan ke sini. Pada dasarnya tujuan pendidikan itu seperti ini. Kita ingin mengembangkan kualitas dasar. Yang kedua adalah ingin mengembangkan kualitas instrumental. Itu sudah baku dalam ceramah saya dimanapun ketika ngomong masalah pendidikan. Kemudian yang kualitas dasar bagaimana daya pikirnya. Kemudian juga daya kolbu atau karakter atau daya hatinya. Bahasa apapun silahkan. Kemudian juga bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ataupun olahraga. Inilah yang mau saya bicarakan dulu, baru nanti upaya apa. Nah, terkait dengan pendidikan karakter, sesungguhnya kita terkait dengan kualitas dasar, terutama adalah yang berurusan dengan hati.
Tidak dengan ini, tidak dengan yang lain, tapi urusan dengan hati. Meskipun kita tahu bahwa hati kita ini tidak boleh lepas dari otak, tidak boleh lepas dari fisik. Artinya apa? Hati akan bagus kalau yang dimakan pun juga baik. Kalau makanannya tiap hari itu adalah daging meluluk gitu, nanti hatinya itu penuh dengan perang. Karena naik darahnya terus kan. Makanya juga tidak bisa lepas. Tapi saya fokusnya adalah pada kualitas dasar urusan dengan hati. Nah, ini kalau kita mau pendidikan kita itu bagus, kualitas dasarnya dikembangkan. Daya pikir ini cuma sebagian kecil, Pak. Ketika saya memberi ceramah kewirausahaan, saya temukan kurang lebih ada 30-an sekian cara berpikir. Ini adalah yang umum. Tapi kalau untuk menjadi orang yang memiliki jiwa kewirausahaan hebat, saya punya kurang lebih 30 butir cara berpikir yang tidak sesederhana ini. Dan ini saya ceramahkan di mana-mana, mereka senang karena saya menggunakan otak saya sendiri, tidak suka ngutip-ngutip gitu. Karena kita itu diberi karunia otak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak manusia yang tidak menggunakan otaknya gitu. Rata-rata dari penelitian itu kita hanya menggunakan otak kita itu 10%. Yang 90% tidak digunakan. Nah, bagaimana suruh maju? Sudah saya katakan di mana-mana, mungkin Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa itu lebih pintar dari saya. Saya amat yakin. Lebih-lebih yang muda-muda itu ada lebih pintar dari saya. Makanannya lebih bagus, situasi lebih modern. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda dalam menjalankan kehidupan ini menggunakan otakmu atau tidak? Itu pertanyaan saya. Punya suatu aset yang hebat, kalau tidak digunakan percuma juga. Kita punya SDM di Indonesia, kita punya Prof. Agung, salah satu contoh di sini. Ya, kalau seorang profesor dibiarkan saja, nggak ada gunanya untuk Undiksa. Tapi kalau dimanfaatkan, ini ada orang pinter banyak, ini ada Bu Desa, siapa-siapa yang lain-lain, dimanfaatkan. Inilah, karena jiwa dari Undiksa itu adalah orangnya, bukan barangnya. Percuma Anda punya gedung mewah macam-macam,